Saudara-saudara, apakah Anda sadar kalau terjadi perpecahan dalam pelayanan kita? Yang paling tepuk tangan paling gede siapa? Coba. Iblis sendiri. Dia tepuk tangan. Maka iblis itu bekerja dalam kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Hati-hati. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Terima kasih bahwa Anda tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosannya dalam membaca firman Tuhan. Entah Anda sedang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Tuhan, atau hidup Anda sedang baik-baik saja, rezeki Anda sedang seperti roller coaster, atau rezeki Anda malah membaik, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah menjalin relasi dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca membentuk kembali hati kita yang baik, pandangan kita yang baik, omongan kita yang baik, yang semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Jujur ya, saya sebagai seorang pewarta firman Tuhan di media sosial ini, saya cuma takut dan khawatir Anda semua tuh bosen. Bosan ngelihat saya, bosan baca firman Tuhan, bosan menjalin relasi dengan Tuhan. Maka dari itu saya sebagai seorang pewarta firman Tuhan ini mencoba segala macam cara supaya Anda tidak pernah bosan ngelihat saya. Mungkin firman Tuhannya nggak bosenin, Romo Yosefnya yang bosenin, dekorasinya itu-itu aja, ya tempatnya itu-itu aja. Maka saya selalu cari cara supaya Anda nggak bosan. Seperti kali ini saya lihat ada jaket jeans, saya pinjam, ya udah saya pakai supaya Anda nggak bosan aja. Saudara-saudaraku terkasih, biasanya nih ya, kalau kita tampil keren, biasanya kalau kita tampil lebih bagus, biasanya kalau kita tampil lebih baik daripada orang lain, biasanya kalau kita lebih cakep dari orang lain, biasanya kalau kita lebih hebat dari orang lain, rezeki kita lebih bagus dari orang lain, kita lebih berprestasi dari orang lain, biasanya yang kita hadapi apa? Ya ada sih puji-pujian, wah keren loh, wah bagus loh. Tetapi yang lebih banyak adalah cibiran-cibiran, iri hati orang. Tiba-tiba aja orang gak suka sama kita, orang marah sama kita, orang gak seneng sama kita. Padahal kan keren ya keren kita, pakai duit kita juga, usaha-usaha kita. Kenapa? Membuat orang-orang panas hati. Bikin mereka gak seneng sama kita. Kalau udah gak seneng sama kita, udah nyebar-nyebarin berita-berita yang jelek tentang kita, nyebar-nyebarin omongan-omongan yang enggak tentang kita, supaya di mata orang-orang itu kita itu jelek. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal itu juga sering terjadi dimanapun kita berada. Mau di rumah, mau di pekerjaan, mau di gereja sekalipun, di masyarakat, dalam pergaulan, selalu ada yang seperti ini. Romo, terus gimana Romo? Kalau saya dengan segala pencapaian saya kok malah membuat hati orang tuh gak seneng sama saya? Kan saya gak ngapa-ngapain dia. Saudara-saudaraku terkasih, orang silahkan ngomong yang enggak-enggak, orang silahkan ngomong yang jelek-jelek, orang dengan segala motivasi iri hati atau dendam mereka silahkan. Tetapi kita bisa menyaring mana yang penting buat hidup kita, yang berguna buat hidup kita, untuk hidup kita sendiri bersama Tuhan. Yang lain-lain gak usah didengerin. Nah, hal itu saudara-saudara adalah cerminan dari video yang mau saya ungkap hari ini. Karena tema atau gagasan video kali ini masih menyambung dari gagasan video yang sebelumnya, yaitu berbicara tentang Musa di padang gurun yang kita bisa lihat dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13. Kalau dalam video saya yang kemarin, puji Tuhan viral karena langsung penontonnya tinggi sekali. Kalau kemarin kita bisa melihat bahwa bagaimana Musa harus berhadapan dengan ratusan ribu orang-orang Israel. Orang-orang yang jumlahnya begitu banyak. Bisa jadi mereka itu orang-orang luar buat Musa. Mungkin bukan saudara, mungkin juga nggak kenal karena jumlahnya sangat banyak. Mereka-mereka ini marah sama Musa, protes sama Musa, nangis-nangis sama Musa, yang membuat Musa harus berbeban berat karena tanggung jawabnya sungguh besar.
Saudara-saudara, kalau yang begitu-gitu sih Romo, udah sering dalam kehidupan kami Romo. Sering. Orang-orang luar kenal juga kagak, pernah ngobrol juga kagak, pernah ada urusannya juga kagak. Kok mereka kayaknya ngurusin hidup kita? Kalau untuk mereka mah udah tinggal tutup mata, tutup kuping, udah nggak usah diladenin. Kelar, ntar juga capek sendiri. Nah, dalam Bilangan bab 12 ini lain cerita saudara-saudara. Babak baru dalam kehidupan Musa, bahwa orang-orang yang menentang dia, orang-orang yang punya pikiran jahat sama dia, orang-orang yang mau protes sama dia, orang-orang yang gak seneng sama dia, justru datang dari lingkaran kecil hidup Musa. Siapakah mereka? Sebelum Anda mendengar penjelasan saya, silakan saya kasih PR Anda. 1. Siapa saudarinya Musa? Musa itu punya saudara perempuan, saudara kandung loh. Siapa namanya? Coba catat di kolom komen. Lalu Musa juga punya sepupu yang diminta oleh Tuhan untuk mendampingi menjadi juru bicara Musa. Siapakah dia? Coba catat di kolom komen. Saya pengen lihat. Anda sudah nonton video Bible Learning bertahun-tahun, pasti Anda sudah tahu. Karena dua tokoh ini sering saya angkat. Ya, Anda betul. Wah, pintar-pintar luar biasa nih penonton Bible Learning. Saudari Musa adalah Miriam. Sepupu Musa adalah Harun. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa dalam perjalanan di padang gurun, Allah tidak hanya berbicara melalui Musa saja. Allah juga berbicara melalui Miriam, melalui Harun juga. 3 orang ini menjadi tokoh sentral dalam perjalanan di padang gurun. Bagaimana orang-orang ini dipilih oleh Allah, diajak berkomunikasi oleh Allah, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin perjalanan orang Israel di padang gurun. Tetapi saudara-saudara, ini dia. Namanya dalam pelayanan, namanya dalam ikut Tuhan, namanya dalam pergaulan, namanya sebagai manusia. Kita ini kan seringkali berpikir bahwa orang-orang lain adalah saingan untuk hidup kita. Itulah naluri alamiah manusia. Dan itu juga kalau tidak hati-hati bisa menggerogoti para pelayan-pelayan di gereja. Bisa menggerogoti sesama-sesama kita di rekan kerja, di kantor, di tempat kita bekerja, bahkan juga dalam rumah tangga kita sendiri. Orang tua mungkin akan syok ketika baru tahu anak-anaknya selama ini saing-saingan. Anak-anaknya yang baik, anak-anaknya yang akur. Ternyata setelah dewasa mereka baru membongkar. Mami itu pilih kasih. Papi itu hanya sayang sama adik saja. Ternyata saudara-saudara, sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Dan itu juga terjadi dalam diri Miriam dan Harun. Dikatakan begini, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Jadi sama-sama dalam pelayanan, sama-sama tugasnya, sama-sama tanggung jawabnya, sama-sama dilibatkan oleh Tuhan. Ternyata pada waktu itu Musa melakukan sebuah tindakan yang menurut mereka berdua itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Yaitu Musa mengambil istri orang Kush yang bukan orang Israel. Musa sendiri pernah mengatakan pesan dari Allah, janganlah bangsa ini mengambil istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Tetapi sekarang kenapa kok Musa melanggar aturan yang dia katakan? Buat Miriam, buat Harun, hal itu tidak berkenan. Maka mereka mengata-ngatai Musa. Mereka berkata-kata yang jahat terhadap Musa. Mereka mengejek Musa. Mereka mungkin menghasut Musa. Mereka mau mengadakan sebuah pemberontakan. Nah loh, mulai pecah nih dalam pelayanan. Saudara-saudara, apakah Anda sadar kalau terjadi perpecahan dalam pelayanan kita dengan teman sekomunitas, teman sepelayanan, teman satu sel gitu, teman satu kelompok dalam pelayanan, yang paling tepuk tangan paling gede siapa? Coba, apakah Anda bisa berpikir? Yang paling tepuk tangan kalau anak-anak Tuhan pecah itu adalah iblis sendiri. Dia tepuk tangan. Maka iblis itu bekerja dalam kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Hati-hati.
Kalau kita punya kelemahan, jaga betul-betul. Jangan sampai itu disusupi oleh iblis. Dengan rasional kita, dengan pemikiran kita, dengan cara melihat kita, sebetulnya ada iblis masuk ke situ, menggerogoti kita, mencoba mencari-cari cara supaya para anak-anak Tuhan ini tercerai-berai. Maka hati-hati. Saya sebagai pastor paling sedih betul kalau dalam pelayanan tadinya orang kerjasama, akrab gitu ya, tetapi malah musuhan, malah saling ngomongin yang jelek-jelek di belakang, malah nggak ngomong-ngomongan, malah saling sakit hati. Jujur saya sebagai seorang pastor itu sangat sedih buat saya. Karena apa? Saya melihat ada yang tepuk tangan paling keras di luar sana. Masalah-masalah kecil dalam pelayanan coba segera tuntaskan. Masalah-masalah besar coba dikecil-kecilin, cari jalan keluarnya. Perdamaian. Nah, ini dia saudara-saudara. Kemudian kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Nah, ini dia. Miriam dan Harun, mereka ini melihat mereka juga punya jasa kok. Mereka juga kerja keras kok. Mereka juga hebat kok. Mereka juga berkorban kok untuk memimpin bangsa ini. Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Lihat, seperti saya katakan, Allah di padang gurun juga berfirman melalui Musa, melalui Miriam, dan juga melalui Harun. Tugasnya sama, tapi kenapa kok Tuhan memperlakukan Musa berbeda dari kita-kita? Itu dia, iri hati. Padahal kita tahu segala sesuatu di dunia ini, dalam hidup kita tidak akan terjadi tanpa perkenanan Tuhan. Ini yang mereka lupa, saudara-saudara. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Apa yang diperbuat oleh Miriam dan Harun ini bisa sangat mempengaruhi Musa. Dia lembut hatinya. Kalau diprotes dikit, dia mungkin akan jadi kepikiran. Mungkin gak tidur. Gak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya mungkin. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka berdua. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Itu yang telah diperbuat Tuhan dengan Musa. Meskipun tugas Miriam, Harun, dan Musa itu sama, memimpin orang-orang Israel di padang gurun, menjadi perantara antara Allah dengan bangsa Israel. Tetapi di sini peran Musa digarisbawahi oleh Tuhan. Musa lebih spesial. Musa tugasnya lebih berat. Musa memperoleh tempat lebih istimewa di hadapan Tuhan dibandingkan Miriam dan Harun. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah Tuhan. Ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Jujur, saudara-saudara, ketika saya belajar di Filipina, belajar pendekatan feminis biblis, bagaimana kitab suci dibaca dari sudut pandang perempuan. Teks ini menjadi salah satu teks yang menjadi goreng-gorengan para ahli, terutama yang kaum perempuan. Yang salah kan berdua, Miriam sama Harun. Yang memberontak berdua, yang ngomongin jelek-jelek tentang Musa berdua ini mereka. Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka berdua. Tetapi kenapa yang dihukum cuman Miriam? Apakah Anda sadar di sini? Iya ya, Tuhan kok pilih kasih banget. Apakah artinya perempuan tidak boleh protes terhadap laki-laki? Toh laki-lakinya salah kok. Musa menikahi perempuan Kush. Tapi kenapa? Laki-laki seperti Harun bisa protes, tidak dihukum, cuma dimarahin tapi tidak dihukum. Tetapi kenapa Miriam dia dihukum dan juga dimarahin juga? Saudara-saudara yang terkasih, kalau baca kitab suci jangan pernah sepotong-sepotong.
dari pembacaan kaum feminis biblis, bagaimana teks ini harus dibaca secara utuh, secara lengkap, ditangkap maknanya, ditangkap lebih luas lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan buat orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita bisa lihat saudara-saudara, relasi antara Musa, yang mana yang lebih berjasa kepada Musa? Coba saya tanya kepada Anda, Miriam atau Harun ya, yang lebih berjasa kira-kira? Apakah Anda pernah membaca kitab Keluaran? Siapa yang menghanyutkan Musa di sungai Nil untuk menyelamatkan Musa daripada dibunuh oleh Firaun? Jawabnya adalah Miriam. Miriam ini adalah gambaran perempuan yang pintar. Sungai Nil itu deras sekali, panjang, besar. Bagaimana Miriam, kakak Musa ini, menghanyutkan adiknya yang masih bayi dalam sebuah keranjang yang mengapung. Dia sudah memperhitungkan di mana putri Firaun akan mandi. Miriam bukanlah perempuan yang ceroboh. Miriam bukanlah perempuan yang gak punya akal budi. Dia cuma anyutin doang, bisa-bisa adiknya itu anyut. Lalu putri Firaunnya gak ngelihat. Tapi Miriam sudah penuh perhitungan. Miriam adalah gambaran perempuan yang pintar. Semua perempuan dalam kitab suci itu pintar-pintar loh saudara-saudara. Itu kabar baiknya. Kemudian juga ketika bayi Musa diangkat oleh putri Firaun, siapa yang berani menunjukkan dirinya kepada putri Firaun meskipun penuh resiko? Ketika putri Firaun sadar bayi ini butuh susu, maka Miriam tampil bersama ibunya, memberikan sebuah ide. Lebih baik aku mencarikan inang penyusu buat bayi itu. Lihat saudara-saudara, perempuan yang pintar, perempuan yang banyak jasanya, seorang kakak yang banyak jasanya kepada adiknya ini. Kalau tanpa Miriam mungkin Musa tidak seperti sekarang ini. Lihat, jasanya Miriam inilah kepada Musa yang membuat dia semakin marah, semakin sebel sama Musa. Kenapa Musa mengambil perempuan Kush? Saudara-saudara terkasih, biasanya kita marah ketika kita baik sama orang tapi dia nggak baik sama kita. Kalau orang yang kita nggak pernah ada urusan sama dia, tiba-tiba dia nggak suka sama kita, mungkin kemarahan kita tidaklah seberapa. Tapi kalau kita sudah banyak jasanya sama orang itu, banyak memberi perhatian, banyak memberi bantuan, jasa kita banyaklah pokoknya. Tapi kok tiba-tiba dia menyakiti hati kita, itu kemarahan kita tuh semakin memuncak, lebih besar. Sebetulnya saudara-saudara, ini yang mau diluruskan oleh Allah. Seorang Miriam, meskipun jasanya besar kepada Musa, bukan berarti dia punya hak untuk berkata yang tidak-tidak terhadap Musa. Nah, yang menarik saudara-saudara, kalau baca kitab suci jangan pernah sepotong-sepotong. Nah, ini dia. Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa kami yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Saudara-saudara, kalau Harunnya juga kusta, saudara-saudara, siapa yang nolongin Miriam coba? Jadi jangan bacanya kok Tuhan pilih kasih. Tidak, Tuhan sudah ada tugas-tugasnya. Justru peran Harunlah membujuk Musa untuk mengampuni kakaknya ini. Dikatakan lalu berserulah Musa kepada Tuhan, persis yang dikehendaki oleh Harun. "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi hukuman kusta itu tidak selama-lamanya, hanya 7 hari. 7 hari adalah waktu yang cukup untuk Miriam berpikir, untuk menyembuhkan luka-lukanya, menyembuhkan rasa sakit hatinya kepada Musa, sadar, merefleksikan dirinya. Jadi dikucilkanlah Miriam ke keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ini penting sekali saudara-saudara. Perempuan seperti saya katakan itu masyarakat kelas 2 dalam dunia perjanjian lama. Apalagi kusta, biasanya udah ditinggal aja, udah dibuang. Tetapi bangsa Israel menghargai perempuan yang bernama Miriam ini. Jasa-jasanya juga besar. Bangsa ini sadar Miriam itu tokoh besar juga.
perempuan yang luar biasa, maka tetap dihargai, tetap dicintai, tetap diperlakukan sebagai manusia. Bangsa Israel tidak melanjutkan perjalanan. Mereka menetap 7 hari menanti kesembuhan Miriam. Itu kan luar biasa. Penghargaan terhadap kaum perempuan loh di sini. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah ada kebencian di dalam keluarga kita. Kakak, adik, ini nih. Jangan sampai ada saing-saingan. Jangan sampai ada permusuhan. Jangan sampai ada saling menjelekan. Kalau bisa akur, damai, tentrem, itulah kekuatan. Yang kedua, dalam pelayanan, jangan ada saing-saingan juga. Jangan merasa satu orang lebih hebat, lebih banyak jasanya. Jangan ada iri hati, karena itu ada si iblis yang sedang menggoreng-goreng kehidupan kita. Senang kalau kita pecah-pecah lalu tidak lagi aktif dalam pelayanan, tidak ada lagi kasih dalam keluarga kita. Jangan biarkan iri hati bersarang di hati kita. Salam damai sejahtera, semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam.